Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiani Putri Ningrum. Saya adalah mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Psikologi 2020 dengan nomor NIM 0603520013. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertema kepribadian antisosial. Selamat menyaksikan. Bisa dilihat pada foto di atas, ada seorang anak kecil yang sedang menyendiri di saat teman-temannya sedang bermain. Dia terbilang tidak suka bersosialisasi dengan teman-temannya. Seringkali temannya mengajak bermain, ia tapi berbuat acuh kepada temannya. Ia lebih memilih bermain dengan kucingnya. Bisa dibilang anak ini menderita gangguan kepribadian antisosial sejak dini. Saya akan menyampaikan materi gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial ini bisa dibilang adalah salah satu jenis gangguan kejiwaan. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya kemampuan seseorang dalam menilai baik buruknya suatu hal. Pengidap gangguan kepribadian antisosial ini berakibat acuh terhadap orang lain maupun konsekuensi dari suatu tindakan. Para pengidap lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat baik bagi dirinya maupun pada orang lain. Mereka sebenarnya mempunyai sedikit perasaan menyesal atau bersalah ketika melakukan hal yang tidak baik. Meskipun menyadarinya, hal itu tidak akan menghalangi tindakan yang akan dilakukannya. Gangguan kepribadian antisosial dapat membuat para pengidapnya melakukan tindakan kekerasan, penipuan, atau tindakan tidak terpuji lainnya demi keuntungan bersama. Demi keuntungan pribadi maksudnya. Mereka mungkin akan melakukan tindakan pembelaan terhadap sikapnya tersebut. Bisa menjadi manipulatif, menyalahkan korban, dan acuh terhadap hak atau perasaan orang lain. Tidak ada obat untuk menyembuhkan gangguan kepribadian antisosial. Namun, beberapa perawat terbukti dapat membantu pengendalian gejalanya. Seorang dengan gangguan kepribadian antisosial umumnya tidak menyadari kondisinya dan sering merasa tidak membutuhkan perawatan medis. Oleh karena itu, peran orang terdekat seperti keluarga dan teman biasanya sangat dibutuhkan dalam perawatan gangguan kepribadian antisosial bagi pasien. Gangguan kepribadian antisosial biasanya menimbulkan gejala, yaitu yang pertama, tidak bisa membedakan hal yang salah dan hal yang benar. Yang kedua, sering berbohong. Yang ketiga, tidak memiliki empati, bersikap sinis, dan tidak menghargai orang lain. Yang keempat, bersikap manipulatif demi keuntungan pribadi. Yang kelima, sombong, merasa superior, dan terlalu percaya diri. Yang keenam, sering melukai orang lain melalui intimidasi. Yang ketujuh, melakukan kegiatan berbahaya tanpa perhitungan. Yang kedelapan, tidak belajar dari kesalahan. Yang kesembilan, tidak memahami konsekuensi dari suatu tindakan. Gangguan kepribadian antisosial termasuk kondisi yang berlangsung seumur hidup. Dalam beberapa kasus, khususnya perilaku kriminal dan destruktif, dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Penyebab gangguan kepribadian antisosial belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa hal yang diduga memiliki peran dalam kondisi faktor genetik, interaksi dengan lingkungan sekitar, perubahan cara otak
dalam berfungsi yang mungkin terjadi selama masa perkembangannya. Faktor resiko terhadap gangguan kepribadian antisosial yaitu yang pertama gangguan perilaku di usia kanak-kanak, yang kedua memiliki keluarga dengan gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian lain, atau gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, riwayat sebagai korban pelecehan atau penelantaran masa kanak-kanak. Yang keempat, memiliki masa kecil dengan keluarga yang bergejolak dan penuh kekerasan. Bisa dibilang pria beresiko lebih besar mengalami gangguan kepribadian antisosial dibandingkan wanita. Pasien atau pengidap akan dirujuk ke dokter spesialis kejiwaan untuk mendapat diagnosis. Dokter akan melakukan diagnosis berdasarkan evaluasi psikologis atau kejiwaan pasien dalam hal perasaan, hubungan, sikap, pola perilaku, riwayat medis keluarga, dan riwayat pasien serta gejala tertentu yang mengindikasikan gangguan lain. Gangguan kepribadian ini biasanya tidak dapat dideteksi sebelum pasien berumur 18 tahun. Gejala yang timbul mungkin bisa bermula selama masa kanak-kanak atau awal remaja. Psikoterapi untuk penderita gangguan kepribadian antisosial. Psikoterapi ini bertujuan mengendalikan amarah, tindakan kekerasan, dan gangguan kejiwaan lainnya. Ada beberapa terapi yang bisa dijalankan, yaitu yang pertama CBT atau Cognitive Behavior Therapy, yaitu salah satu terapi bicara yang berfokus pada mengubah cara berpikir, kepercayaan, dan perilaku seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial yang dapat mengaruhi perasaan dan tindakannya. Yang kedua, MBT atau Mentalization Beside Therapy, yaitu terapi bicara lainnya yang cukup populer dalam perawatan gangguan kepribadian antisosial. Pada terapi ini, terapis akan mendorong pasien untuk mempertimbangkan cara berpikirnya dan pengaruh keadaan mental pada perilakunya. Belum ada obat yang dapat menangani gangguan kepribadian antisosial secara spesifik. Namun, dokter mungkin meresepkan yaitu ada yang pertama antikonvulsan berupa carbamazepin untuk memperbaiki impuls saraf. Yang kedua, antipsikotik berupa litium yang sering dikenal dengan mood stabilizer. Yang ketiga, antidepresan inhibitor reuptake serotonin selektif SSRI untuk meredakan amarah dan gejala gangguan kepribadian umum. Cara mencegah gangguan kepribadian antisosial, hingga saat ini belum ditemukan tindakan pencegahan untuk gangguan kepribadian antisosial. Kelainan mental ini biasanya dapat dideteksi dari tanda-tanda tertentu pada masa kanak-kanak oleh orang tua, guru, atau dokter spesialis anak. Dengan efektif sedini mungkin dapat mencegah timbulnya gangguan kepribadian ini ketika beranjak dewasa. Penanganan pada kanak-kanak biasanya berupa konseling untuk orang tua, edukasi mengenal perubahan perilaku, kemampuan memecahkan masalah pada lingkungan sosial anak, terapi keluarga, dan tindakan psikoterapi untuk anak. Sebelumnya juga harus atau perlu kenali perbedaannya antara si anaknya yang pemalu atau dalam bersosialisasi atau memang antisosial. Berkonsultasilah dengan dokter apabila Anda atau anak mengalami gejala maupun tanda-tanda gangguan kepribadian antisosial. Dokter mungkin menyarankan Anda untuk mengunjungi ahli kejiwaan seperti psikiater atau psikologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.